I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Warahmatullahi wabarakatuh. Mental kaya adalah bukanlah seberapa banyak aset yang dimiliki atau seberapa banyak uang yang telah disimpan di bank, tapi mental kaya adalah sudah merasa lebih cukup. Kata orang bijak, jika saat ini seseorang mempunyai kehidupan miskin dan mempunyai mental kaya, kemungkinan besar hidupnya akan kaya. Tapi seseorang yang saat ini sudah berkelimpahan harta, sudah banyak uang, sudah kaya, tapi mempunyai mental miskin, besar kemungkinan dia akan jatuh miskin. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang sangat menarik ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul 3 cara mempunyai mental kaya. Alasan kenapa saya mengangkat topik ini, karena setiap manusia itu hanya punya waktu 24 jam. Dan setiap manusia hanya hidupnya sekali. Dan yang tidak subscribe akan masuk neraka. Bercanda. Setiap orang pasti mau hidup nyaman, bahagia, damai, sehat. Tapi banyak saudara-saudara kita yang hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya sangat miskin. Menurut T. Harv Eker dalam bukunya Secrets of the Millionaire Man mengatakan, orang yang bermental miskin cenderung pola pikirnya membatasi diri, fokus pada kekurangan uang, bukan pada solusi, tidak percaya diri dalam mengelola keuangan, dan berpikir saya tidak bisa atau saya tidak mampu. Nah, teman-teman, bagaimanakah supaya kita punya mental kaya? Ada 3 tips yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah mental pemberi. Anda harus memiliki mental pemberi. Misalnya Anda kalau ketemu orang sulit tersenyum, hanya cemberut, berilah senyum. Jadilah pemberi. Dan kalau belum bisa memberikan uang, berikanlah senyum. Dan lakukanlah beberapa hari sampai 1 bulan. Dan ditambahlah ditambahlah dengan ketawa. Jangan ketawa, nanti orang bilang Anda gila, Anda orang stres. Jadi senyum saja. Atau kalau mau menambahnya, sapalah orang-orang itu dengan sopan. Dan ketika Anda sudah suka memberi senyum, usahakan memberilah dengan uang. Kalau kemampuan Anda hanya 5.000, 10.000 setiap hari, itu yang dilakukan. Lakukan beberapa hari sampai 1 bulan, dan usahakan tambah lagi, misalnya 20.000 atau 30.000. Karena dengan Anda meningkatkan atau menambah pemberian Anda meningkatkan kapasitas Anda meningkatkan kemampuan Anda bahwa saya mampu mendapatkan lebih banyak lagi uang, lebih mampu lagi mendapatkan uang. Itu perlu, teman-teman. Dan ketika Anda
sudah suka memberi, hidup Anda akan bahagia. Hidup Anda akan merasa cukup, hidup Anda akan merasa berlimpah. Dan disitulah tentu rezeki akan selalu datang dan sesuai hukum energi, bahagia akan menarik kebahagiaan. Yang kedua adalah mental bos, bukan mental pekerja. Maksudnya di sini adalah pola pikir atau mindset. Karena banyak dari kita itu mindset pola pikirnya sebagai pekerja. Seperti begini, bagaimana saya bisa bekerja menghasilkan uang banyak? Tapi yang bagusnya untuk mindset pola pikir yang baik adalah bagaimana uang yang bekerja menghasilkan uang. Ya mungkin saat ini Anda masih bekerja, tapi Anda harus tanamkan pola pikir itu. Bukan Anda bekerja untuk mencari uang, tapi bagaimana uang itu bekerja. Dan ketika Anda sudah menanamkan pikiran itu, Anda akan berhenti sejenak dan melihat secara luas, dan mungkin itu akan timbul rasa perasaan untuk mau belajar, untuk mempelajari apa saja supaya Anda bisa mendapatkan yang sesuai pola pikir Anda. Dan mental kaya ini yang ketika Anda menjadi mental bos, itu kualitas atau nilai Anda akan secara bertahap akan bertumbuh. Dan yang ketiga adalah mental pembelajar. Nah, banyak orang berkata, gunakanlah intuisimu. Karena intuisi itu perkataannya benar. Dengarkanlah intuisimu. Tapi menurut saya, intuisi itu akan bisa membedakan dan bisa berkualitas ketika banyak pengalaman. Contoh misalnya nih, orang yang hidup di hutan rimba dan dia tahu makanan yang enak itu hanya binatang seperti ular, seperti kodok, seperti monyet. Dan ketika dia di satu tempat, dia dikasih makanan enak seperti jus, ayam panggang, nasi, dia belum pernah memakannya itu. Apakah ada intuisinya mengatakan, oh itu makanan enak, itu makanan lezat, itu yang benar? Pasti nggak ada, karena belum ada pengalaman di pikirannya. Jadi intuisi itu bisa bekerja ketika ada pengalaman yang sudah dialami sehingga bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika juga memiliki mental pembelajar, Anda hidup seperti bayi. Ceritanya begini, bayi itu lahir sebagai orang suci, sebagai kertas putih, tidak tahu apa-apa. Dan ketika diisi, misalnya pendidikan, bahasa daerah, bahasa kebangsaan, itu yang masuk.
Dan coba bayangkan bayi yang tinggal hanya di kamar, hanya diberi makan selama 20 tahun, tidak diberi pendidikan. Apakah ada yang ditahu? Pasti kurang, tidak ada yang ditahu. Hanya badannya yang besar. Beda yang bayi yang terus diberikan pembelajaran, pendidikan. Jadi data itu sangat penting. Dan ketika juga memiliki mental pembelajar, itu memungkinkan Anda membuka diri. Karena ketika Anda membuka diri, Anda akan mau belajar dari siapa saja. Apakah dia petani, apakah dia orang miskin, apakah dia peternak, apakah dia dikatakan orang bodoh, apakah dia orang waras. Anda akan terbuka untuk belajar dari dia. Jadi mental block Anda itu tidak ada, karena mental block itu adalah orang yang selalu merasa pintar, merasa hebat. Jadi akhirnya mental blocknya itu ketika ada orang yang memberikan misalnya pandangan, mental blocknya yang muncul, sehingga apapun yang dikatakan orang itu tidak masuk dalam dirinya. Nah, dan Anda pun harus ketika membuka diri, jangan harus memiliki blok, tapi bukan mental blok, memiliki blok. Misalnya sudah tahu nih, ini nih pemberitahuannya begini. Anda sudah tahu itu yang sering dikasih tahu. Harus diblok dong, jangan selalu apapun yang disampaikan diterima. Karena waktu Anda itu sangat penting. Ya harus blok, artinya ya nggak usah dengar, ya usah cari yang lain atau cari aktivitas, karena waktu Anda itu penting. Ya, oke teman-teman, jika apa yang saya sampaikan ini Anda setuju, silakan dipraktikkan. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.